Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam ini. Tuhan masih berikan kepada kami kekuatan untuk dapat bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui kebaktian malam doa. Kiranya berkati Tuhan persekutuan kami ini, dan begitu juga persekutuan keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah live streaming di Jemaat-Mu GKP Cikarang Baru. Biarlah Tuhan puji-pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami, berikan pemahaman kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan dapat hamba-Mu sampaikan diturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang berada di ruangan ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini yaitu dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara bergantian. Diberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat ku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembesuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai ayat 11 ya. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada
minggu ini melestarikan budaya. Dan judul perikop kita pada malam hari ini, perkawinan di Kana. Secara keseluruhan Injil Yohanes ini membuka mata iman kita, bagaimana kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dibuka. Katanya, pada bulannya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau orang gak percaya, mana mungkin bahwa Yesus itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan lagi bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Orang yang gak percaya tidak bisa membayangkan bahwa Allah itu menjadi manusia. Bahwa manusia percaya bahwa kitab itu adalah suci dan kitab itu adalah firman Allah. Dan coba kita dapat membayangkan bagaimana Allah itu Tritunggal. Allah orang Kristen itu beranak, katanya. Jadi kalau kita bisa membayangkan matahari, kalau matahari terbit maka ada sinar. Matahari terbit maka ada panas. Matahari di atas tapi panas di bumi. Matahari di atas bisa terang di ruangan ini. Tetapi Allah bukan matahari, melebihi matahari. Sedangkan matahari yang di atas bisa sinarnya ada di ruangan ini. Allah yang menciptakan matahari, maka lebih dari matahari. Kalau Allah bisa jadi firman, apa Allah nggak bisa jadi manusia? Disitulah letak iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Kalau firman itu adalah Allah, kalau firman ini dibakar, apakah firman itu terbakar? Makanya banyak dipertentangkan karena kematian Yunus adalah pertanda kematian Yesus. Diperdebatkan di YouTube. Yunus kan tidak mati. Selama 3 hari dalam perut ikan dia dimuntahkan. Yesus juga tidak mati karena dia adalah firman. Yang mati adalah karena Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Yang mati adalah kemanusiaannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita percaya firman itu adalah Allah, kalau firman yang tertulis di sini firman Allah, kalau ini terbakar, apakah firman itu terbakar? Tidak. Firman itu tetap hidup. Maka Yesus tidak mati. Maka kalau orang yang tidak bisa memahami dengan iman akan sulit untuk menerimanya. Dan di sini juga Yesus mengubah air menjadi anggur. Percaya nggak kita? Yesus bisa melakukan air menjadi anggur. Sebagai orang Kristen kita percaya. Dan mungkin pelayan yang menyaksikan Yesus mengubah air jadi anggur, mungkin mereka berdebat di dapur. Sudah mabuk itu tokoh adat itu, ya, pimpinan adat itu sudah mabuk. Masa air, jelas-jelas air kita tuang ke tempayan, katanya anggur, malah anggur yang lebih baik lagi. Tetapi bahwa mujizat itu benar-benar terjadi. Kalau kita melihat pesta adat orang Yahudi hampir sama dengan pesta adat orang Batak. Kalau adat orang Yahudi itu dirayakan selama 7 hari 7 malam. Bisa kita baca itu di dalam Kejadian 29 ayat 27. Dan juga kita baca dalam Hakim 14 ayat 12.
orang Yahudi melakukan pesta perkawinan selama 7 hari 7 malam. Orang Batak juga sebenarnya kalau dirunut pesta ada orang Batak lebih dari 7 hari 7 malam. Karena ada lebih dari 14 tahapan pesta ada orang Batak. Yang pertama Mangariri, yang kedua Mangarisiki, yang ketiga Babaki Hata, yang keempat Marhori-hori Dingding, kelima Patua Hata, keenam Markusip, Marsibuabu, Marhata Sinamot, Martupol, Martonggoraja, Marsibuabuai, Pamasumasuom, Pesta, Ujuk, Paulak Une, Manikir Tangga. Ya kalau ini dilaksanakan berarti harus 14 hari, lebih dari 7 hari. Tetapi disinilah kita dituntut untuk melestarikan budaya itu. Sudah banyak orang Batak tidak lagi melestarikan dan tidak lagi bangga menjadi orang Batak. Banyak, ada gereja yang membakar ulos, ya, dibakar ulos. Kalau sebuah gereja membakar ulos berarti budaya Batak hilang. Kalau kita melihat Yesus adalah Allah, Dia diundang ke pesta perkawinan di Kana. Anggur adalah yang sangat penting dalam pesta adat Yahudi. Kalau anggur sampai enggak ada, maka sangat memalukanlah pesta orang Yahudi itu. Tapi kita tahu anggur itu adalah memabukkan. Semestinya kalau anggur habis, ya biarin aja habis. Ya, karena anggur itu membuat amantak pulang dari pesta itu jadi mabuk, jadi berantem. Ya kan? Pesta Yahudi kalau sampai 7 hari 7 malam datang ke pesta itu minum, pulang mabuk, minum, pulang mabuk. Apa enggak ribut? Tetapi Yesus menunjukkan bahwa budaya adat Yahudi itu harus tetap dilestarikan. Ini yang mau diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah pesta yang terjadi di Kana. Bahwa Kana adalah sebuah desa yang ada di selatan Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Berarti ibu Yesus Maria sahalak perhubas, makna bagian seksi minuman atau seksi makanan. Jadi Yesus diundang bersama murid-muridnya. Kalau pesta Yahudi yang semestinya sudah dipersiapkan sematang-matang mungkin, tetapi kenapa kok bisa baru hari ketiga, ya, pertama pada hari ketiga ada perkawinan yang di Kana. Baru hari ketiga sudah habis anggur. Masih ada 4 hari lagi. Wahana mau di pesta ni halak Batak ngau. Kalau pesta orang Batak seperti ini, Marhata Sinamot, alani sejuta boy sudah pernikahan. Bisa gagal pernikahan pesta orang Batak apabila sinamot kurang. Dan di ini juga, kalau ini adalah pesta orang Batak, kekurangan anggur sudah menjadi pertanyaan. Mengapa di pesta kurang jaga? Ngakau. Sudah tanda-tanda ini. Apa tanda-tandanya ini? Kok bisa kurang anggur? Apa tanda-tandanya ini pestanya orang Batak ini? Satu ngaruh bejol mana-mana, satu nganai daun. Apa tanda-tandanya? Sudah langsung ribut dan bertanya satu dengan yang lain. Dan di sini juga waktu ibu Yesus melihat anggur itu habis, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dan Yesus bertanya, apa yang ibu kehendaki aku perbuat? Lalu ibu Yesus berkata,
anggur habis, waktuku belum tiba. Ya, tetapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Molo inantani anak batak magbigay petugal lenga muru. Tetapi Yesus nggak marah, langsung dibilang ke pelayan, apa yang diperintahkan kepadamu lakukan. Kalau orang Batak bilang, ada ibu, seumpamanya, kurang neng sinamok ni nyon, tabayso nang babala 2 juta nain. Naruh kepikku. Langsung pamana itu omakku semua itu. Ibu saya berkata, kurang sinamot mau bikin sinamot anggi warung pamanya. Terus langsung aku bilang, nggak ada uangku. Mungkin mamaku marah karena dia tahu ada uangku, ya kan? Si huli pangino. Bisa jadi begitu. Di sini Bu Yesus tidak berdebat, tidak mau berdebat dengan Yesus karena dia tahu waktu malaikat datang kepada Maria waktu dia masih gadis, bahwa malaikat sudah menyampaikan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang kau kandung itu adalah anak Allah. Disitulah iman percaya Maria. Dibeo si Maria hatai jalan di pahusor di bagasan rohani. Firman itu di pahusor si Maria di bagasan rohani, dan buktinya setelah 30 tahun dimulai pelayanan Yesus ini, Maria tetap ingat bahwa apa yang dikatakan Roh Kudus itu pada saat dia masih gadis, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia tidak mau berdebat. Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu bahwa dengan iman dia percaya bahwa Yesus anaknya itu adalah Allah, bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi keadaan sukacita. Apa yang terjadi? Dan pelayan-pelayan itu juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Setelah tempayan-tempayan itu diisi, lalu cedoklah, kasih kepada pimpinan pesta. Lalu pimpinan pesta berarti persinarung manuayo boleh di anak Batak. Langsung bersinarung mencicipi. Mantap sekali anggur ini. Biasanya orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, tetapi engkau justru menghidangkan anggur yang lebih baik untuk yang terakhir. Terbalik. Biasanya jolo anggur na dahulu dilean dulam leleng campur mado ay kito yang laman-langope inumon dan soburon dan suli nina. Biasa itu. Memang kalau orang udah semakin mabuk, ya udah nggak peduli nih rasanya tuak ini, yang penting minum terus minum. Kalau rasa pertama itu, nah dirasa. Jadi sangat menarik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di dalam adat pesta Batak juga bisa jadi terjadi hal-hal yang seperti ini. Salah satu contoh yang saya bilang tadi, gagal pesta karena sinamon. Ya, mungkin di dalam suatu pesta bisa kacau kalau listrik padam. Terus listrik padam langsung ribut. Tetapi kalau ada di situ yang mengetahui tentang listrik, maka terberkatilah pesta itu karena ahli listriknya bisa menghidupkan kembali listrik itu. Jika bisa aja juga ditemukan persinabung stroke. Ada katanya cerita pernah persinabung stroke karena terus sudah nggak ada yang bisa menggantikan persinabung ini. Habis sudah dimulai dari Pak Katayo, persinabung masih stroke. Makanya hati-hati persinabung, nampak udah kumalang jaga. Ini, jadi jangan seperti pemimpin pesta ini tadi. Ya, katanya
anggur yang lebih baik yang dihidangkan. Aope nanong baru gunai pimpinan pesta. Tetapi saya rasa enggak, karena Yesus ada di sana. Jadi bisa gagal satu pesta perkawinan jika terjadi masalah di dalam pesta itu. Dan apa yang terjadi, yang datang ke pesta itu pasti akan bertanya-tanya dan akan ribut apa yang akan terjadi setelah ini. Itu yang akan diperbincangkan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pernikahan orang Kristen, apalagi pada masa pandemi ini, banyak pernikahan yang tidak bertahan. Banyak sekarang keluarga Kristen yang bercerai karena ekonomi, ribut karena ekonomi. Seharusnya kalau kita mengundang Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita dan keluarga kita, semua bisa terselesaikan. Karena Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang biasa-biasa, tetapi Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap acara kita bisa melihat dan bisa berpartisipasi bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan sebuah acara itu berjalan dengan baik. Tapi jangan justru membuat acara itu menjadi acara yang ditertawakan oleh banyak orang. Kurang anak kita nuai lomorohana rotus ada acara mapekam banyak. Kalau kita tonton di YouTube datang ibu-ibu ke pesta khusus mencuri tas, khusus membuat makanan, ya kan? Biasa kalau di pesta banyak makanan, kalau undangannya sedikit datang di situ bawa tas yang gede, yuk buat makanan buat bahkan tas ibu-ibu banyak yang hilang. Tapi mudah-mudahan kita anggota jemaat GKPI jangan ada yang seperti itu. Sesusah-susahnya kehidupan kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang di sekeliling kita untuk menolong kita. Karena mujizat itu bukan hanya pada saat Yesus di Kana itu terjadi, mujizat itu juga akan terjadi selama kita percaya kepada Yesus. Saya berapa kali mengalami mujizat dalam kehidupan saya, baik juga di dalam kehidupan rumah tangga saya. Sangat banyak mujizat yang telah Tuhan Yesus berikan di tengah-tengah perjalanan kehidupan saya. Coba kita renungkan dan coba kita hidup. Disitulah rasa syukur kita kepada Tuhan akan bangkit untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa pesta perkawinan di Kana, bahwa Yesus telah menyatakan kemuliaannya di sana, bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan mujizat pertama yang terjadi dilakukan di Kana yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan mujizat itu juga akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Apabila kita mau mengundang Yesus datang ke dalam kehidupan rumah tangga kita dan ke dalam kehidupan kita, jemaat anggota jemaat GKP Cikarang Baru, kita undang, dan itu sudah terbukti di dalam demokrasi pemilihan majelis 2020-2025 berjalan dengan baik. Saya sangat bersyukur bahwa pemilihan itu berjalan dengan baik, saudaraku yang terkasih. Karena itu adalah yang menikmati
bukan orang lain, melainkan kita yang akan menikmati selama kita masih hidup. Kita akan menikmati bagaimana perjalanan GKP ini di dalam perjalanan kehidupan kita sampai kita menghadap hadirat Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua jemaat GKP Cikarang Baru, dan terlebih majelis jemaat GKP Cikarang Baru, boleh mengundang Yesus di tengah-tengah perjalanan gereja kita, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, sehingga Yesus akan menunjukkan mujizat-mujizat yang besar di tengah-tengah kehidupan kita hari depan yang akan kita terima dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada malam hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa mujizat-Mu telah terjadi di desa Kana di Galilea pada saat pesta perkawinan di Kana kekurangan anggur. Engkau mengubah air menjadi anggur dan menjadi anggur yang terbaik, Tuhan. Dan kami juga Tuhan, jemaat GKP Cikarang Baru, mengundang Engkau hadir di tengah-tengah perjalanan gereja kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun seluruh majelis-Mu, agar kami bisa berkarya untuk memajukan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami juga mengundang Engkau ya Tuhan di dalam setiap rumah tangga anggota jemaat GKP Cikarang Baru, apapun permasalahan dan pergumulan mereka, biarlah Engkau hadir ya Tuhan, dan campur tangan dan memberikan mujizat-Mu terjadi, sehingga tidak seorang pun Tuhan yang merasakan penderitaan, yang merasa terabaikan dan merasa jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah seluruh anggota jemaat-Mu merasakan bahwa Tuhan itu dekat di dalam perjalanan kehidupan mereka, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah firman-Mu itu menjadi renungan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melestarikan budaya, dan kami bangga menjadi budaya yang beragam di tengah-tengah negara kami, negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan berkati seluruh pimpinan kami, mulai dari pimpinan Sidode sampai pendeta dimanapun ditempatkan. Berkati semua pelayanan mereka, berkati juga keluarga mereka Bapa, dan berikan kepada mereka hikmat surgawi, sehingga mereka bisa membawa seluruh anggota jemaat-Mu semakin mengenal Engkau ya Bapa di surga. Dan berkati juga semua jemaat-Mu GKP Cikarang Baru dimanapun mereka berada. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, dan berkati juga rumah tangga, dan berkati juga anak-anak kami ya Tuhan dimanapun mereka sedang menuntut ilmu. Dan berkati juga anak-anak kami yang kecil sampai yang besar ya Bapa di surga. Biarlah segala rencana-rencana anak kami ke depan Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan sepanjang malam hari ini kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya berkati tidur kami sepanjang malam hari ini ya Tuhan, dan ingatkan kami kembali besok pagi untuk terbangun dari tidur kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, dan melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.